Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, bosku. Ya, jadi pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas satu koin yang lagi ngetren, teman-teman ya, yang lagi terkenal ya, dan juga lagi ngegas ya nilainya. Dan ini yang perlu saya review ya, untuk bisa dilihat teman-teman ya, dari awal hingga akhir. Ini ada 3 artikel yang saya harus informasikan kepada teman-teman dan terakhir mungkin akan saya berikan analisa saya secara pribadi ya, terkait dengan bagaimana sih harga Cardano ya. Cardano ini apakah makin ngetren atau seperti apa dan selanjutnya. Oke. Jangan lupa ya subscribe di channel ini ya teman-teman ya. Mohon dukungannya agar bisa lebih baik lagi. Ini adalah penerus dari channel uang tambahan ya. Mohon maaf, channel uang tambahan sudah tidak bisa beroperasi lagi ya teman-teman. Tidak bisa melakukan informasi lagi, update dan seterusnya. Oke, salam saja berbicara terkait dengan investor lirik Cardano. Ada lebih dari XRP dan juga CS teman-teman ya. Jadi ini merupakan banyak investor ya yang bisa melirik Cardano. Cardano atau ADA lebih diminati institusi ya. Arus dana sebesar 1,3 juta US dollar teman-teman ya. Masuk ke ADA ya. Jadi ini saya harus bacakan berita dulu dilansir dari berita blockchain media teman-teman ya. Nah, ini adalah berita-berita terbaru ya. Nilai ini melebihi jumlah dana yang ditanamkan aset kripto dengan kapitalisasi besar lainnya seperti Ripple, Stellar, Lumens, dan juga Polkadot ya. Jadi luar biasa teman-teman ya. Laporan CoinShare ya yang dirilis 16 Agustus yang menunjukkan ada ya menerima arus dana tersebut selama 1 pekan terakhir dari pengelola investasi global dan lembaga keuangan lain melalui CoinShare. Dalam 1 bulan terakhir ya, investor institusi telah berinvestasi yaitu 2,1 juta US dollar ada. Ini yang menyebabkan harga ada ini makin terbang ya teman-teman ya. To the moon ya, karena memang sih banyak investor ya. Bukan zaman secara pribadi teman-teman, tapi ini adalah institusi ataupun sebuah industri ya. Oke, di sini kalau kita lihat bahkan volume arus investasi masuk dalam tahun ini mencapai 39 juta. Berkat hal tersebut, CoinShare mengelola ada sejumlah 47 juta. Wow, sangat besar sekali ya. Di sisi lain, aset kripto ini dengan investasi keluar paling besar tetap dipegang oleh Bitcoin ya selama 1 tahun terakhir ya. Dana 1 pekan ya 22 juta telah ditarik dari produk BTC CoinShare. Melihat kepada data 1 bulan terakhir, angka tersebut mencapai 54,9. Jadi sekali lagi masih Bitcoin bertengger ya. Ya memang ya namanya Bitcoin ya pasti besar ya teman-teman. Apalagi harga Bitcoin sekarang kalau diedarkan sudah mencapai 700 juta teman-teman ya. Dan itu akan bergerak naik terus ya. Teman-teman, saran saya ya untuk bisa menyimpan koin-koin yang berpotensial ya. Ya kalau bertanya ke kira-kira koin potensial itu yang apa ya? Yang ya kalau bisa top 10 ya di coin market cap ya teman-teman ya. Top 10 di coin market cap silakan dilihat ya. Ataupun di CoinGecko ya silakan dilihat aja. Itu menurut teman-teman yang ideal kalau mungkin beberapa ya berdasarkan beberapa para YouTuber atau para analis. Itu saja teman-teman. Selain ada ya investor institusi telah menanamkan modal 400.000 kepada XLM ya. Ini ya patut juga berarti LSM juga. XRP menerima dana masuk sebesar 1,1 juta ya ini yang luar biasa yang besar ya. Dan 46 juta saat bulan lalu. Wow. Jadi memang XRP juga luar biasa ya. Kalau misalkan teman-teman mau melakukan aset. Jadi itu ya. Saya tidak usah membaca lagi yang lain-lain terlalu panjang lebar karena masih ada 2 materi yang saya informasikan. Menurut media online Kontan teman-teman ya. Ini juga ditulis pada 20 Agustus teman-teman ya, 20 Agustus. Kalau kita lihat bahwa
Cardano itu melonjak tajam, hati-hati rawan koreksi ya. Itu penting ya sebagai informasi bahwa teman-teman juga jangan juga terlalu gegabah dalam membeli sebuah aset ya. Karena memang sih kalau dilihat dari kalau harganya ngegas terus ya, teman-teman yang membeli nanti jangan sampai membelinya di pucuk ya. Jadi tolong dilihat juga di sisi lain. Tadi banyak ya dari blockchain ID itu mengatakan bahwa banyak investor yang sudah menanamkan sahanya di Cardano. Tapi di sisi lain juga ya, kita juga harus waspada jika teman-teman ingin menginvestasikan juga di Cardano ya. Jadi merujuk coin market cap ya hingga pukul 19 ya. Harga Cardano sudah bertengger di 2,49 US dollar ya, atau menguat 20,34% dalam 24 jam ya. Sejak rally harga kripto 20 Juli lalu penguatan ada sudah menyentuh 144% ya. Jauh lebih tinggi dibandingkan aset kripto yang lain, Bitcoin, Ethereum, maupun Binance Coin ya. Luar biasa teman-teman ya. Jadi seperti itu informasi yang saya bisa dapatkan juga dari informasi itu. Oke, saya beralih lagi, harga ada ya bisa menggila ke 72.000 siap serok ya. Jadi ini ada termasuk juga satu analisa ya yang mengatakan bahwa Cardano ini bisa menyentuh ke harga 72.000. Kripto Cardano ya menyita perhatian publik ya setelah terus menguat hingga mencapai level tertinggi ya sepanjang masanya atau ATH. Mungkinkah harga bisa mencapai 72.000 ya? Seperti yang sudah diinformasikan oleh Michael Van de Poppe ya. Jadi Michael Van de Poppe ini memprediksi Cardano itu bisa mencapai ke 72.000. Luar biasa ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah menyimpan Cardano ya, apalagi harga Bitcoin semakin stabil, saya pikir luar biasa. Berpotensi ya, kalau menurut ini bisa berpotensi ya sampai ke 172.000, apalagi ini menurut kanal YouTube-nya itu menyerukan ke 115.000 pelanggan kanal YouTube bahwa dia yakin ya kenaikan meteorik ada itu belum berakhir teman-teman. Jadi seperti itu ya, saya tidak usah lagi membaca terlalu panjang lebar dan saya sekarang akan coba sedikit menganalisa ya teman-teman. Ya, oke. Oke. Ya, ini teman-teman ya. Jadi Cardano itu sendiri dimulai mungkin dari titik terendah ya. Titik terendah ya teman-teman. Ini adalah titik support dari Cardano yang sangat-sangat rendah sekali, yaitu di tanggal sekitar tanggal 21 Juli teman-teman ya. Jadi kalau 21 Juli sekarang sudah 22 Agustus sudah sekitar 1 bulan yang lalu ya. Jadi kalau teman-teman membeli Cardano ya 1 bulan yang lalu ya kisaran harganya hanya 16.000 ya teman-teman. Kalau sekarang sudah 36.000 ya. Jadi sangat-sangat wow sekali ya teman-teman. Oke, yang berikut teman-teman ya, informasi bahwa di sini sekarang terjadi lonjakan yang cukup tinggi ya teman-teman ya. Dan ini titik support juga ya terjadi pada tanggal 18 teman-teman ya. Ini ya. Titik support tanggal 18 ya. Ini merupakan titik koreksi, titik resisten di mana memang dengan adanya apa ya teman-teman ya, tanda seperti ini merupakan harga ya pasti akan masuk pada level tertentu ya. Ya, jadi sudah tidak lagi di kisaran harga 20.000 teman-teman. Sudah masuk pada harga 26.000 walaupun harus terkoreksi, tapi ngegas lagi ya. Dan harga di sini sudah ke harga 30.000. Ya, setelah itu terkoreksi sedikit teman-teman walaupun ada terjadi rally-rally panjang ya. Di sini terjadi titik support ya. Ini titik supportnya hanya pada harga 28.000 dan sekarang masuk pada ke harga 36.000. Terus masalahnya pertanyaannya ya, ini akan terjadi koreksi lagi teman-teman ya. Ini akan terjadi koreksi dan pasti akan terjadi menurun lagi ya. Ya, dan setelah turun, ya nanti pasti akan naik lagi ya. Saya pikir itu saja mungkin analisa dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.